Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan ini masih dianugerahi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dianugerahi usaha yang panjang, yang berkah, rezeki kita melimpah, dan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Di kesempatan yang singkat ini Bapak akan menyampaikan tentang materi doa. Jadi doa itu dijabah. Ini senyampang bulan Ramadan, kita sudah 5 hari menginjak ke 6 hari puasa, dan ini adalah bulan dikabulkannya segala doa. Bapak akan ambilkan tema dari buku yang Bapak susun ini ya, tentang fikih, zikir, dan doa, 593 halaman. Kita baca halaman pertama tentang Allah itu dekat pada orang yang berdoa. Jadi para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal Rabbuna qaribun panunaji?" Rasul, gimana, apakah Allah Tuhan kita itu dekat sehingga kalau berdoa cukup berbisik, atau ba'idun panunadi, atau Allah itu jauh sehingga kami harus bersuara keras bila berdoa? Fa'anzala hadhil ayah, lalu Allah menurunkan ayat ini, surat kedua ayat 186, bicara tentang Allah itu dekat. 183-nya bicara tentang kewajiban puasa, 184-nya bicara tentang orang yang kalau tidak bisa puasa di bulan Ramadan silahkan ganti di hari yang lain dengan istilah qadha, atau bagi yang tidak mampu karena menyusui, hamil, tua, renta, atau sakit yang susah untuk sembuh, maka ganti dengan fidyah. Fidyah mengasihi seorang fakir miskin untuk makan satu hari bisa 2 kali atau 3 ya. Nanti ngasihkannya bisa di awal, bisa di akhir, yang terpenting itu selama bulan Ramadan. Ada yang bisa dengan bahan makanan pokok atau dengan uang untuk membeli bahan makanan pokok itu. Nah, itu tentang fidyah. 184-nya bicara tentang Quran itu turun di bulan puasa, sehingga di puasa ini kan orang berlomba-lomba untuk banyak-banyak membaca Quran, karena memang satu huruf itu mendapat 10 kebaikan, bukan satu kalimat satu kata ya, satu huruf dapat 10 kebaikan. Tapi yang utama adalah bahwa Quran nanti itu akan menjadi syafaat ketika di alam barzah, itu yang akan membantu, menolong, menemani kita sampai di hari kiamat nanti. 186-nya bicara tentang Allah itu akan mengabulkan doa semua hambanya. Jadi fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kalau ingin dikabulkan doa, Allah berfirman, penuhi segala apa yang kuperintahkan, lalu didasari dengan wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada aku. Jadi semua doa itu gak ada yang sia-sia. Ada sebuah hadis yang cukup panjang ini, hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor hadis 18. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun. Ketika orang beriman, seorang muslim itu berdoa kepada Allah di mana dia itu laisa fiha ismun, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kemaksiatan, wala qati'atu rahimin, dan tidak memutuskan silaturahmi, illa a'tahullahu biha ihdas salasin, maka Allah akan mengabulkan dengan 3 cara, dengan 3 hal. Yang pertama adalah 1, antu ajjala lahu da'watuhu. Boleh jadi Allah itu langsung mengabulkan segala doa, segala permintaan dari hambanya, karena dianggap itu memang baik dan tepat. Atau yang kedua itu wa imma
ayyasrifa anhum min su'i mislaha. Boleh jadi oleh Allah itu permintaan kita tidak dikabulkan. Jadi kita minta baik, Allah tidak mengabulkan kebaikan itu, tetapi sebanyak apa dari musibah yang akan mengenai kita itu dihindarkan. Makanya dalam hal ini doa itu ya termasuk tolak bala. La yarudul qada illa du'a wa la yazidu fil umri ilal bir. La yarudul qada, enggak akan bisa tolak bala, enggak akan bisa menjauhkan, menghindarkan, menghapus, menghilangkan ketentuan buruk illa biddu'a, kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri, dan enggak akan orang itu bertambah usia illal birru, kecuali dengan berbuat baik. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 2065. Nah, banyak-banyakan doa, banyakin doa, perbanyaklah doa, apalagi ini di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Boleh jadi yang ketiga itu doa itu nanti digenapkan di hari akhirat. Sehingga itu Nabi mengabarkan ada orang yang ketika ia itu dihisab lalu melihat banyak keutamaan, lalu ia sempat tanya pada malaikat, ini kebaikan, ini keutamaan, ini anugerah pahala punya siapa kok banyak sekali seperti ini? Lalu malaikat bilang, yaitu punyamu, lu kok bisa? Lalu malaikat mengabarkan, itu adalah segala doa yang pernah kau panjatkan di dunia, lalu Allah tidak mengabulkan ketika itu dan Allah menggenapkan sekarang ini. Lalu orang itu berkata, ya Allah, andai saja semua doa tidak kau kabulkan ketika di dunia, tapi cukup digenapkan di akhirat ini, niscaya hamba ini termasuk orang yang paling bahagia. Jadi hadis ini, hadis riwayat Ahmad nomor hadis 18 ini mengabarkan ke kita bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Satu, antu ajjala bihi, bisa jadi itu langsung dikabulkan karena baik bagi kita. Yang kedua, ayyasrifa anhum minassu mislaha, dijauhkan dari keburukan sebanyak apa kebaikan yang kita minta. Dan yang ketiga, ayyudakhiraha lahu fil akhirah, akan digenapkan nanti di akhirat. Jadi untuk kasus doa ini nggak ada yang lebih baik. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala min doa. Nggak ada yang lebih mulia, yang lebih besar pengaruhnya kecuali doa di sisi Allah. Ada satu kisah ini, kalau kalian itu lihat di Google, ada seorang ibu yang ia itu berdoa sambil menangis di bandara. Kasusnya, masalahnya ini pesawat sudah jalan 300 meter. Ketika mau berangkat haji, ternyata si ibu ini ketinggalan, telat. Bukan pesawatnya yang delay, tapi si ibunya yang terlambat. Nah, melihat pesawatnya sudah tidak ada, teman-temannya sudah pada berangkat, lalu ia meminta. Bukan lagi berdoa, tapi meminta. Kalau meminta itu langsung bilang, ya Allah, pokoknya hamba ingin berangkat tahun ini, sekarang ini. Gak mau hamba ditunda, apalagi sampai berangkat tahun depan, musim haji berikutnya. Tidak ya Allah, dengan menangis dia. Apa yang terjadi? Keajaiban terjadi. Itu pesawat yang sudah berangkat 300 meter itu, pilotnya mendengar suara gemeretak. Akhirnya bilang ke teknisinya, ini kayaknya ada masalah dengan mesin pesawat ini. Gimana? Kita lanjutkan atau kita putar balik? Teknisinya bilang, kalau kita melanjutkan sepertinya berisiko. Kalau kita putar balik, kita cek dulu sebelum terlanjur karena masih dekat ke bandara. Kita baru berjalan 300 meter. Akhirnya pilot itu putar balik. Yang menuju bandara, begitu sudah sampai bandara ternyata semua terminal terisi kecuali ada satu yang kosong ketika ia tadi take off.
Akhirnya landinglah di tempat dia take off. Lalu 200 penumpang yang ada di pesawat itu suruh turun sambil teknisi ngecek mesin di pesawat tersebut. Apa hasilnya? Ternyata mesin pesawat tersebut tidak ada apa-apa, nggak ada masalah. Akhirnya diputuskan untuk berangkat lagi dan semua penumpang naik 201 plus si ibu tersebut. Nah, ini true story, kejadian yang nyata beberapa tahun yang lalu tentang seorang ibu di Aljazair yang ia itu ketinggalan pesawat. Ternyata itu pesawat bisa balik lagi karena apa? Ada faktor doa. Jadi banyakkan doa karena tidak ada yang sia-sia. Apalagi ini kita di bulan Ramadan, apalagi kita sedang menghadapi musibah corona. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, itu semua selesai dengan doa. Nabi Musa membawa 6.000 kaum Yahudi di malam hari sampai di bibir Laut Merah. Tidak ada lagi tempat untuk berlari kecuali doa. Dan Allah kabulkan dengan membelah lautan itu dalam hitungan detik. Nabi Ibrahim, dia itu dibakar dengan api dan tumpukan kayu sebesar gunung. Tapi jangankan kulit, pakaian sehelai rambut pun ia tidak terbakar. Nabi Nuh, dia mengundang tsunami global dengan doa dan meminta untuk berhenti dengan doa. Nabi Zakaria ingin punya anak padahal udah usia tua renta, rambut beruban tulang keropos, istrinya menopause dan mandul, tetapi dikabulkan. Ketika dia minta seorang anak, Allah menganugerahkannya Nabi Yahya. Nah, anak-anak, senyampang masih 10 hari awal, masih banyak lagi hari-hari di bulan Ramadan ini di mana doanya semua mustajabah. Kita akan banyakkan doa. Rupanya seperti ini yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.